NIM 2019-310378. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maya Indasari dengan NIM 2019-31025. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurul Najmiya dengan NIM 2019-310361. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amalia Dina Raihana dengan NIM 2019-310-369. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfian dengan NIM 2019-310-421. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi atau kebutuhan pasar. Sebelumnya, kelompok kami memilih produk neonastik atau neon kanvas estetik. Alasan kami memilih produk ini karena kami pernah melihat dekorasi dinding menggunakan lampu neon yang dibentuk menjadi berbagai kata-kata atau gambar. Nah, hal ini cukup menarik dan menjadi pusat perhatian sendiri ketika melihat ruangan tersebut. Namun setelah kami cek, ternyata harganya cukup mahal dalam pembuatannya. Oleh karena itu, kelompok kami ingin membuat hiasan dinding dari lampu neon dengan harga yang terjangkau. Nah, selain itu, kami juga ingin memadukan unsur lukisan dan pencahayaan dalam satu produk, sehingga terciptalah ide untuk membuat hiasan berupa lukisan di kanvas dan ditambah pencahayaan dari lampu neon tersebut. Untuk keunggulan dari produk kami yaitu selain harganya yang cukup terjangkau, kami juga menerima custom mulai dari gambar dan tulisan. Selain itu, produk ini juga bisa menjadi lampu tidur sehingga suasana kamar terlihat estetik. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan untuk yang di sebelah kiri ini adalah logo dari produk kami, dan yang di sebelah kanan merupakan pamflet, yang dimana pamflet tersebut juga terdapat di Instagram kami, yaitu @neonastik. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan sedikit cuplikan dari proses produksi dan hasil produk kami. Ya, cukup sekian dari cuplikan video tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, yang berarti kekuatan. Nah, bahan dari produk kami ini sangat mudah didapatkan. Kami biasanya juga membeli bahan di Shopee maupun marketplace lainnya. Selanjutnya, produk ini sangat unik, praktis, dan juga memberikan kesan istimewa, di mana produk kami ini ada lukisan yang dihiasi lampu. Produk ini juga bisa di-custom sesuai keinginan customer, bisa juga lukisan aja, bisa juga ditambahin nama atau mungkin nama saja. Yang terpenting, harga dari produk kami itu relatif murah untuk seluruh kalangan masyarakat. Dan produk kami ini juga bisa disimpan dalam waktu yang lama, dan yang pasti produk kami cocok untuk kado di hari spesial seorang. Yang kedua yaitu weakness, yang artinya kelemahan. Pastinya semua produk ada kelemahannya. Selain ada kekuatan, pasti juga ada kelemahannya. Untuk di sini kelemahan dari produk kami yaitu jahitan atau gambaran yang kurang rapi, dan juga pasti tidak bisa sama persis dengan yang ada di gambar. Dan yang kedua, pembuatan produk ini juga memakan waktu yang lumayan lama. Selain itu, kita juga harus menunggu barang yang kita pesan lewat Shopee kurang lebih 4-5 hari baru sampai, sehingga butuh waktu sekitar 1 minggu untuk pembuatannya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu opportunity, yang berarti peluang. Produk ini tidak banyak yang jual dan masih belum terkenal di kalangan masyarakat.
Yang dikenal di kalangan masyarakat itu biasanya hanya berupa lukisan saja tanpa adanya cahaya. Sedangkan produk kami ini menghasilkan cahaya di dalam lukisan tersebut. Sehingga menurut kami produk ini masih belum banyak pesaing. Peluang yang kedua itu yaitu produk kami ini bisa diminati oleh berbagai usia. Tentunya akan banyak konsumen yang menikmati keindahan dan keistimewaan dari produk kami. Nah, yang keempat yaitu threat atau yang terakhir yang berarti ancaman. Ancaman dari produk ini yaitu kami membeli bahan yang digunakan itu kan di marketplace Shopee, sehingga memungkinkan terjadinya overload pengiriman barang. Sehingga produk kami ini akan sangat lama diselesaikan dan itu memungkinkan pembeli merasa kecewa dengan waktu yang sebelumnya sudah ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum rencana usaha. Nah, di sini kelompok kami membuat produk hiasan rumah yang menggabungkan lukisan dan lampu neon dengan desain sekreatif mungkin. Manfaat dari produk ini selain dapat menjadi hiasan ruangan, dapat juga digunakan sebagai pengganti lampu tidur. Kami memiliki inovasi di mana produk hiasan rumah yang menggabungkan lukisan dan lampu ini dapat dipasarkan dengan nama produk neonastik atau neon canvas estetik. Yang pertama, strategi pemasaran. Dalam penjualan produk neonastik, menggunakan analisis strategi pemasaran 4P, yaitu yang pertama produk. Produk neonastik merupakan lukisan yang digabungkan dengan hiasan lampu neon. Neonastik dapat menjadi hiasan ruangan dan dapat juga digunakan sebagai pengganti lampu tidur. Gambar lukisan dalam produk neonastik dapat dipesan sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua yaitu price. Harga yang ditawarkan neonastik tergolong cukup terjangkau di khalayak masyarakat umum maupun pelajar. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi produk neonastik dilakukan secara offline, secara brosur, dan secara online melalui sosial media dan iklan. Promosi akan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dengan menyediakan info-info produk. Hampir semua kalangan sudah mengenal jejaringan sosial tersebut. Selain itu, promosi juga akan dilakukan melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop agar cakupan wilayah penyebaran info dan penjualan produk neonastik menjadi lebih luas. Selain itu, promosi juga akan memberikan diskon atau promo dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu place atau tempat. Tempat proses produksi yaitu Surabaya. Selain itu, dalam penjualan neonastik akan difokuskan penjualan melalui marketplace dan media sosial, dikarenakan agar lebih mudah dan melakukan proses pembelian di masa pandemi. Selanjutnya yaitu strategi STP. Strategi pemasaran yang akan digunakan dalam penjualan produk neonastik dilakukan melalui penerapan STP. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi pasar produk neonastik yaitu mulai dari kalangan tua hingga muda, maupun kelas menengah bawah hingga kelas menengah atas yang menyukai barang unik dan estetik sebagai lampu tidur dan hiasan yang dapat memperindah ruangan. Yang kedua yaitu targeting. Target pasar neonastik akan berfokus kepada remaja hingga dewasa. Selain itu tidak menutup kemungkinan anak-anak yang ingin menggunakan produk lampu tidur ini. Yang ketiga yaitu posisi. Produk ini diproduksi dengan kualitas yang terbaik. Posisi neonastik akan mendorong masyarakat pada pengetahuan mengenai pentingnya pemanfaatan lampu tidur yang berkualitas dengan inovasi yang unik dan indah. Hal ini dapat menjadi keunggulan produk neonastik guna mengatasi pola tidur dan mengatasi stres. Faktor keunggulan yang dominan dari produk neonastik yaitu penggunaan inovasi yang sama. Ketika lampu tidur dinyalakan, maka akan tampak gambar yang sangat unik dan indah dan jarang ditemui pesaing produk sejenis di dalam negeri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan bisnis dari produk kami. Yang pertama yaitu untuk mulai kerja, tim kami terdiri dari 5 orang dan untuk satu orangnya sumbangan 300.000, untuk totalnya 1.500.000. Selanjutnya untuk biaya produksi terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Yang pertama untuk biaya variabel terdiri dari kabel L-wire seharga 5.000 per meter dan kelompok kami membelinya 4 meter yaitu dengan subtotal 20.000. Selanjutnya untuk pistol lem tembak dengan harga 23.000 untuk totalnya 23.000. Selanjutnya untuk kanvas 20 x 30 cm untuk harga per buahnya 15.000 dan kelompok kami membelinya 50 buah.
Jadi untuk subtotalnya yaitu 750.000. Selanjutnya untuk bubble wrap harga satuannya 30.000, untuk subtotalnya yaitu 30.000. Selanjutnya untuk adaptor harga per buahnya yaitu 10.000 dan kelompok kami membelinya 50 buah dengan subtotal yaitu 500.000. Jadi untuk total biaya variabel yaitu Rp1.323.000. Selanjutnya untuk biaya tetap atau fixed cost terdiri dari biaya iklan Shopee yaitu dengan harga 30.000 per bulan, dan selanjutnya untuk biaya gaji pekerja 4 orang yaitu per orangnya 200.000, jadi untuk totalnya 800.000. Jadi untuk total biaya tetap yaitu Rp830.000. Dan untuk total biaya produksi yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap yaitu Rp2.153.000. Dan untuk saldo kasnya 0. Selanjutnya yaitu untuk harga pokok produksi. Untuk jumlah unit produksi per bulan yaitu kelompok kami memproduksi 50 unit. Dan untuk harga pokok produksi per unitnya dengan harga 40.000, dan untuk harga jual per unitnya seharga 45.000. Jadi untuk laba per unitnya yaitu 5.000. Selanjutnya analisis BEP atau break even point. Yang pertama yaitu BEP per unit. Dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi harga variabel. Untuk biaya tetapnya yaitu 16.600 dibagi untuk harga jual per unitnya yaitu 45.000 dikurangi biaya variabelnya yaitu 26.460. Jadi hasilnya 47,44,7 yaitu 45 unit. Selanjutnya yaitu BEP rupiah dengan rumus total fixed cost dibagi kontribusi margin dikurangi harga jual per unit. Jadi total fixed cost dibagi untuk harga jual per unit dikurangi variable cost dikurangi harga jual per unit. Untuk total fixed cost-nya yaitu 830.000 dibagi untuk harga jual per unitnya 45.000 dan dikurangi variable cost per unitnya yaitu 26.460 dibagi harga jual per unitnya yaitu 45.000. Jadi 830.000 dibagi 4,12 dan dengan hasil yaitu 201.456,31 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menjelaskan mengenai bisnis model kanvas neon estetik. Yang pertama itu ada partner bekerja sama dengan penjual lampu neon. Yang kedua itu bekerja sama dengan toko kanvas. Lalu ada aktivitas. Yang pertama itu menyiapkan dan pembuatan. Lalu kedua membantu neon sesuai pesanan. Lalu pengemasan, pengiriman, dan pemasaran. Lalu key resort. Yang pertama itu akun penjual lampu neon, kanvas, dan peralatan lainnya. Lalu yang kedua peralatan pembuatan neon kanvas estetik. Selanjutnya itu ada value proposition. Yang pertama itu menyediakan neon estetik dari bahan baku produk seperti lampu neon, kanvas, kawat, gunting kawat, lem, dan tali. Lalu value proposition memiliki manfaat untuk penghiasan kamar, kafe barista, toko, kecantikan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu ada customer relationship. Yang pertama itu buy one get one. Dan kedua menjual produk di pameran. Lalu yang ketiga itu menjual di Instagram, Shopee, Lazada, dan WhatsApp. Lalu selanjutnya ada customer segment target. Yang pertama itu targetnya itu remaja dan orang dewasa dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya itu channel. Yang pertama itu pameran atau eksibisi. Yang kedua media online seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp dan lain-lainnya. Yang ketiga e-commerce yaitu Shopee, Lazada.
Lalu yang selanjutnya itu revenue stream, yaitu pertama itu penjualan neon estetik, kedua pengembangan produk melalui sistem kemitraan dan konsinyasi, lalu yang terakhir itu ada cost struktur. Yang pertama itu biaya bahan baku, kedua biaya gaji pekerja, ketiga biaya pengelolaan produk, keempat biaya transportasi, lalu yang kelima biaya kemasan dan packing, lalu yang keenam yang terakhir biaya promosi. Sekian, terima kasih.